Warga desa, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Baidowi, mengungkap alasan partainya menunjuk Muhammad Romahur Muzi menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai atau MPP. Romi, sapaan akrab Romahur Muzi, telah menyelesaikan hukuman pidana setelah terjerat kasus korupsi. Ahmad Baidowi menjelaskan penunjukan Romi telah berdasarkan pertimbangan yang matang. Dia yakin Romi masih mempunyai kemampuan untuk kembali membesarkan P3. Romi di mata teman-teman P3 masih memiliki kemampuan untuk membesarkan partai. Adapun lain-lain itu, tentu itu menjadi kewenangan dari tim revitalisasi yang memasukkan nama beliau sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR itu pun menyinggung status Romi sebagai mantan narapidana korupsi. Romi telah bebas murni dari hukuman 1 tahun penjara dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenak. Terlebih, Romi juga tidak dihukum dengan pencabutan hak politik setelah bebas dari balik jeruji besi. Romi sudah bebas sejak 3 tahun yang lalu berdasarkan putusan kasasi. Romi hanya divonis 1 tahun. Tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi sah-sah saja Romi kembali ke politik. Tidak ada yang salah bagi Romi kembali terjun ke politik dan bergabung dengan P3. Tuntutan hukumannya di bawah 5 tahun, yakni hanya 4 tahun. Berdasarkan keputusan MK, putusan yang di bawah 5 tahun itu boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai. Sangat boleh. Untuk diketahui, Romi kembali aktif di partai dengan jabatan Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3. Hal ini diketahui dari unggahan mantan Ketua Umum P3 itu di akun Instagramnya. Ia mengunggah surat keputusan DPP P3 nomor 0783-DPP-P-Romawi12-Romawi 2022 bertanggal 27 Desember 2022 tentang perubahan susunan personalia Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025. Dalam SK yang ditandatangani PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono dan Sekjen P3 Muhammad Arwani Tomafi itu, Romi didapuk sebagai ketua. Kuterima pinangan ini dengan bismillah. Tiada lain kecuali mengharap berkah agar warisan ulama ini kembali merekah. Kuterima amanah ini dengan innalillah karena di setiap jabatan itu mengintai fitnah. Teriring ucapan la haula wala quwata illa billah. Tulis Romi dalam unggahannya di Instagram pada hari Sabtu kemarin. Sementara itu, penunjukan Muhammad Romahur Muzi menjadi Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 mendapat kritikan dari internal. Jabatan itu dinilai tidak layak karena Romi, sapaan akrab Romahur Muzi, baru saja menyelesaikan hukuman pidana atas kasus korupsi. Wakil Ketua Majelis Pakar P3, Anwar Sanusi mengatakan, Romi memang sudah menjalani hukuman atas kasus hukum yang menjeratnya. Secara aturan, mantan Ketua Umum P3 itu juga diperbolehkan kembali berpolitik. Persidangan itu tuntutan jaksa di bawah 5 tahun. Jadi, kalau menurut KUHP, memang kalau di bawah 5 tahun itu, istilahnya bisa kembali ke politik. Ditambah lagi, memang kemudian dia mengajukan banding dan diputuskan 1 tahun lebih. Potongan kurungan, bulan puasa sudah lepas karena sudah menjalani hukuman. Majelis Hakim dalam putusannya juga tidak mencabut hak politik Romi, sehingga pintu kembali ke dunia politik sangat terbuka. Secara yuridis formal, Romi masih berhak menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, atau jabatan politik lainnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah Romi menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, menghentikan Muhammad Mardiono yang kini menjabat Pelaksana Tugas atau PLT Ketua Umum P3. Sebagai politikus senior P3, Anwar tidak setuju karena ada pelanggaran etika, sehingga Romi tidak layak mengemban jabatan tersebut. Kami senior boleh dibilang, saya masuk P3 tahun 1982. Jadi, kami melihat secara etika politik, saya tidak setuju atau melanggar etika politik.
Kurang wajarlah kalau beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan. Jadi sependapat kalau ada yang mengatakan bahwa kalau secara etika politik, ya beliau nggak layak di posisi tersebut. Terkait alasan Romi memiliki potensi membesarkan P3, Anwar tidak menampiknya. Namun Romi telah tersangkut kasus korupsi, sehingga secara etika tidak layak mengemban jabatan MPP. Sebagai ketua, nantinya Romi akan dimintai pertimbangan dalam berbagai putusan partai. Tapi, kalau orang sudah terlibat sekecil apapun dalam bidang korupsi, secara etika politik belum layak, apalagi langsung menjadi ketua MPP. Karena MPP kan Majelis Pertimbangan Partai. Yang diminta nasihatnya, diminta sarannya, diminta pertimbangannya. Warga desa Muhammad Rohamur Muzi kembali aktif di Partai Persatuan Pembangunan setelah 3 tahun terakhir menepi dari dunia politik karena terjerat kasus hukum. Politikus kelahiran Sleman 10 September 1974 itu kini mendapatkan jabatan sebagai Ketua Majelis Pembangunan DPP P3. Romi memang politikus P3 sejati. Sejak memutuskan terjun ke dunia politik, lulusan Institut Teknologi Bandung itu memilih meneruskan jejak ibunya, Umroh Mahfudoh, yang juga merupakan politikus P3. Ibunya pernah menjabat sebagai DPW P3 DIY pada tahun 1985. Sebelum terjun politik, Romi bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta dan dosen teknik fisika UGM. Karir politik Romi cemerlang. Ia terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2009, mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah. Dalam Muktamar 7P3 pada 2011, Romi terpilih menjadi Sekretaris Jenderal mendampingi Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali. Cicit pendiri Nahdlatul Ulama Abdul Wahab Hasbowo itu terpilih menjadi Ketua Umum P3 dalam Muktamar ke-8 P3 di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 2014. Romi juga kembali terpilih menjadi anggota DPR pada pemilu 2014. Langkah politik Romi yang mendukung pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala membawa P3 masuk ke lingkaran kekuasaan. Cucu Menteri Agama ke-7, Kiai Haji Muhammad Wahib Wahab itu termasuk orang yang dekat dengan Presiden Jokowi. Beberapa momen memperlihatkan Romi bersama Jokowi dalam sebuah pertemuan private. Sebulan menjelang pemilu 2019, semuanya berubah. Romi terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2019. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dalam seleksi jabatan di Kementerian Agama. Dalam proses hukum, Romi dijatuhkan vonis 2 tahun dan denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2020. Namun Romi banding. Hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukumannya menjadi 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Atas putusan itu, KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi ditolak. Romi akhirnya bebas pada tanggal 29 April 2020 setelah menjalani hukuman sesuai putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.